tercatat di jurnal, dan stok barang akan terupdate secara otomatis. Dengan aplikasi Mobile Journal, kamu bisa memonitor keuangan bisnis kapanpun dan dimanapun. Jurnal juga dapat diakses secara bersamaan, sehingga kamu dan konsultan akan selalu terhubung dengan bisnis kamu. Pembukuan jadi jauh lebih mudah untuk setiap tagihan yang dibayar melalui Journal Pay. Cukup kirim invoice, kamu akan langsung ternotifikasi setelah pembayaran dilakukan. Dan jurnal akan otomatis mencatat pembayaran tersebut, serta mengubah status invoice kamu. Jurnal sudah terkoneksi dengan bank, sehingga seluruh transaksi bisnis di rekening bank akan otomatis terrekonsiliasi. Keuangan bisnis pun jadi lebih terkendali. Jurnal juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi bisnis terbaik, mulai dari points of sales, software payroll, hingga aplikasi pajak. Semua untuk mendukung kemudahan bisnis kamu. Kembangkan bisnis tanpa batas dengan jurnal. Dan selanjutnya, saya persilakan kembali Pak Rofian Akbar untuk melanjutkan sesi. Ya, terima kasih Mas Ipal. Kembali saya memandu di sesi kedua ini. Kedua ini nggak kalah pentingnya karena terkait dengan laporan keuangan. Kenapa ini penting juga? Karena memang kalau kita lihat salah satu syarat prasyarat waralaba untuk dalam STPW adalah, atau syarat kriteria waralaba adalah harus terbukti menguntungkan. Terbukti menguntungkan itu nggak hanya terbukti menguntungkan di atas kertas atau omongan saja, tapi benar-benar harus memang berdasarkan audit atau audit dari lembaga yang memang percaya. Nah, terkait hal ini terkait di sesi ini kita akan coba dengarkan paparan dari Bapak Radityo Iksan, Regional Manager Business Development Journal, tentang bagaimana mempertahankan bisnis waralaba melalui laporan keuangan yang sehat. Nah, ini menarik. Kenapa laporan keuangan yang sehat? Kadang-kadang kan para pengusaha kita mungkin banyak juga yang belum paham tentang literasi keuangan dan sebagainya. Nah, di sini Pak Raditya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang sehat, dan sama seperti yang di sesi-sesi tadi awal, mungkin ada sesi tanya jawab. Jadi para peserta yang ingin bertanya jawab langsung kepada Pak Raditya, kami persilakan di rubrik chat atau Q&A. Nanti saya akan bacakan untuk dijawab langsung oleh Pak Raditya. Pada Pak Raditya kami persilakan waktu sekitar 30 menitan untuk memaparkan tentang bagaimana mempertahankan bisnis waralaba melalui laporan keuangan yang sehat. Pada Pak Raditya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Rofian sebelumnya, dan terima kasih juga untuk Bu Nina dari Kementerian Perdagangan. Mohon izin Bu, saya mau ngisi acaranya. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Yance tadi dengan presentasinya yang bagus banget, dengan paparannya memang begitu detail, begitu interaktif banget, dan sharing-sharing yang sangat berguna. Dan izinkan saya sebagai perwakilan dari Jurnal ID, di sini saya akan menjelaskan masalah bagaimana laporan keuangan itu bisa membantu waralaba untuk ke depannya. Oke, mungkin saya coba untuk sharing dulu, share screen sebentar. Mungkin dari co-host-nya bisa bantu saya untuk bisa sharing screen dulu nih. Oke. Ya, Mas Ipal bisa dibantu. Ya, sebentar. Kalau enggak dari kami backup. Boleh. Kalau gitu, silakan. Ya. Oh, sudah bisa tuh Pak. Sudah bisa ya? Sudah. Oke, siap. Ini saya coba untuk sharing dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk tampilannya? Sudah masuk, sudah jelas. Oke, ya saya coba untuk slideshow dulu. Oke, jadi kalau bisa kita lihat untuk masalah bisnis dari yang memang sudah berjalan saat ini, bahwa sebenarnya waralaba itu menjadi satu poin penting di mana bisnis itu bisa berjalan untuk di Indonesia terutama. Apalagi di fase-fase Anda bisa lihat juga bahwa dengan kondisi saat ini di mana WFH itu menjadi suatu kebiasaan memang harus dilakukan untuk saat ini. Oke, sebentar. Saya izin untuk presentasi dulu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masalah bisnis waralaba itu sendiri, kalau misalnya Anda lihat, bagaimana kabar usaha Anda saat ini? Jadi, apakah usaha Anda saat ini sangat membaik dengan kondisi WFH dan PSBB saat ini?
Apakah kondisi Anda memang saat ini akan menjadi lebih baik dengan PSBB atau WFH saat ini? Nah, kemudian dengan data yang saya dapatkan dari Pemda DKI bahwa sebenarnya kasus meningkat sangat tinggi dilalui di bulan ini. Jadi bulan September ini kalau misalkan teman-teman semua bisa lihat, sebenarnya kasus aktifnya itu naik 49%. Di mana dari kondisi PSBB pertama di DKI Jakarta khususnya, peningkatan itu per hari itu bisa mencapai angka 3.000 sampai 4.000 kasus aktif yang terjadi di Indonesia. Nah, terutama kasus aktif itu paling besar terjadi di area Jakarta. Nah, kemudian kalau misalnya Anda lihat juga, saya membaca suatu presentasi dari lingkaran.co bahwa sebenarnya dengan kondisi saat ini kita melalui banyak hal dan akhirnya merubah shifting kebiasaan yang memang tadinya tidak wajar atau misalkan yang memang tidak orang sadari, ini menjadi kebiasaan baru yang ada di Indonesia. Pertama, kalau misalnya kita lihat bahwa namanya akan lebih cemas atau depresi. Jadi sebenarnya banyak banget nih orang-orang yang memang akhirnya terbiasa, misalkan seperti saya, keluar ke lapangan, ketemu orang dan segala macam, dan sekarang harus di rumah. Jadi merasa terisolasi nih dengan kegiatan saya. Nah, kemudian juga depresi dan kehilangan pekerjaan. Banyak banget bahwa di luar sana teman-teman kita yang memang dulunya bekerja dan akhirnya tuh harus kehilangan pekerjaan. Insecure atau takut? Ya, wajar. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang memang seperti orang tua saya misalkan, yang sudah tua, insecure banget nih dengan kondisi saat ini, gitu loh. Apalagi dengan virus yang ada saat ini, tidak ada vaksin yang bisa untuk menyembuhkan kondisi saat ini. Kemudian mengalami relationship issue. Mungkin orang-orang yang masih jomblo ya di sini, ya akhirnya mungkin tidak bisa ketemu pasangan dan segala macam. Nah, kemudian solusinya adalah sebenarnya kalau misalnya Anda sadari, salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan terapi. Kayak gitu. Misalkan dengan bisa olahraga di rumah dan segala macam, itu menjadi solusi baru. Kemudian meningkatnya kebutuhan coaching bisnis. Karena sebenarnya ujung-ujungnya para pebisnis, terutama waralaba dengan kondisi saat ini pastinya berpikir bagaimana cara mengembangkan bisnis dia. Maka dari itu coaching bisnis menjadi satu poin penting yang memang diperlukan oleh para waralaba juga pastinya. Kemudian memelihara bintang pencernaan itu mungkin juga salah satu sebagai solusi, dan sosialisasi dengan online social games. Nah, biasanya ini sebagai hiburan sih, kalau misalnya kita memang merasa depresi atau kayak gimana. Nah, selanjutnya adalah, ini paling penting juga, adalah ketidakpercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Bahkan kita dengan teman dekat pun, walaupun kita ketemu gitu, kita merasa ada rasa insecure, kita tidak percaya dengan apakah dia peduli dengan kesehatan atau tidak. Apalagi kita sadari bahwa tingkat kesadaran orang-orang Indonesia masih minim untuk masalah bagaimana kebersihan dan menjaga jarak untuk beberapa kondisi itu penting banget. Nah, ini menjadi insecure nih untuk orang-orang tersebut kan. Dan juga bahwa higienitas itu jadi penting. Nah, ini perlu disadari juga. Sebenarnya kalau misalkan untuk bisnis waralaba, saya berpikir bahwa sebenarnya redesign atau packaging untuk kita menjual produk kita untuk keluar, itu sangat penting. Kenapa seperti itu? Jadi misalkan contoh, dulu misalkan kita pengen menjual misalkan packaging kita biasa aja kayak gitu. Misalnya kita menggunakan suatu plastik yang memang tidak yang plastik mungkin yang memang terbiasa kita beli di pasar dan segala macam. Kalau kita lebih pintar untuk mendesain atau packagingnya itu terlihat lebih apa ya? Kita katakan bisa terjaga higienitasnya, kemudian memang lebih bisa untuk yang namanya terlihat orang tuh beli lebih nyaman. Itu sebenarnya salah satu hal atau salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, kemudian adalah personal health records. Jadi bisa aja nih misalkan sebagai contoh tadi Pak Yance misalnya kayak gitu jualan air minum segala macam. Misalkan saat nanti dia ada pengiriman minuman misalkan ke customer dan segala macam, misalkan dia bisa untuk memberikan jaminan kepada klien-klien dia bahwa orang yang melakukan kurir itu selalu melakukan rapid test, misalkan seminggu sekali atau misalkan sebulan sekali. Ini salah satu sebenarnya isu yang bisa kita angkat, bagaimana kita menjamin bahwa produk kita itu sangat bagus dan bisa menjamin juga bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan aware terhadap kesehatan. Kemudian sekarang kita juga lihat bahwa tempat-tempat umum itu fokus dengan kebersihan. Tidak ada tempat umum yang tidak menyediakan namanya cuci tangan, kemudian yang namanya hand sanitizer, dan itu benar-benar mereka harus mengelola bisnis dia tuh dengan benar-benar menjaga banget namanya kebersihan. Kemudian kalau misalnya sebisa mungkin untuk delivery barang dan segala macam itu diminimal untuk masalah kontak secara langsung. Karena itu penting banget dengan kondisi sekarang. Kemudian masalah optimalisasi WFH juga bahwa ruang kerja atau rumah itu menjadi satu tempat yang memang kita akan jadikan area space untuk bekerja.
kayak gitu. Yang dulu mungkin kita tidak kepikiran bahwa kita harus bekerja dari rumah, sekarang kita wajib untuk kerja dari rumah. Nah, kemudian untuk nextnya bahwa saat kita bisnis retail dan distributor itu berubah menjadi namanya delivery, kayak gitu. Yang tidak lagi kita berpikiran bahwa kalau misalkan saya pengen ke pasar atau mungkin saya pengen ke supermarket, itu mungkin yang tadinya bisa sebulan 3 kali atau 4 kali, itu pasti dari sisi saya pun juga memikir kalau bisa sebulan sekali doang. Berarti kan bagaimana caranya adalah kita merubah pola yang namanya daya beli masyarakat itu, kalau bisa take out atau delivery, itu akan menjadi satu poin lebih penting lagi untuk kedepannya, kayak gitu. Nah, kemudian ini paling penting bahwa perhatian terhadap kesehatan meningkat. Jadi kalau misalkan rekan-rekan juga melihat di luar sana, sebenarnya orang-orang itu kan lebih aware terhadap masalah kesehatan ya sekarang. Apalagi kalau kita lihat sekarang lagi booming banget masalah sepeda dan segala macam. Sebenarnya dengan isu yang ada di masyarakat saat ini, itu sebenarnya strategi yang tepat perlu kita kembangkan dan kita pikirkan untuk yang namanya membuat suatu terobosan baru terhadap kondisi saat ini. Sebagai contoh, misalkan sekarang kita lagi banyak nih masalah orang dengan olahraga. Berarti kan kebutuhan akan additional atau tambahan terhadap olahraga itu penting. Misalkan seperti konsumsi yang kita makan, kemudian mungkin peralatan yang kita gunakan, dan apapun penunjang-penunjang yang bisa kita gunakan dalam kesehatan itu akan menjadi lebih penting untuk kedepannya. Nah, kemudian itu cerita sukses nih yang terjadi di China. Pertama, Alibaba itu mengalami peningkatan yang luar biasa dari signifikan untuk penjualannya, pasti, karena dia e-commerce. Tapi kalau misalkan Anda lebih lihat lagi bahwa ada satu kosmetik di China, gitu, dia itu menutup 40% store-nya dia, merubah semua menjadi online, dia menjadikan semua SPG dia itu sebagai orang yang beauty advisor. Jadi dia coba untuk di sosial media, merubahnya semuanya itu menjadi beauty advisor, justru itu bisa meningkatkan penjualan dia itu sangat drastis. Nah, ini salah satu strategi dan contoh yang memang tepat guna dengan kondisi saat ini. Kemudian, kalau Anda lihat, kata kuncinya adalah semua orang berubah menjadi online dengan kondisi saat ini. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan juga? Bahwa sebenarnya yang paling penting adalah cepat dan tegas, itu akan merubah semuanya. Jadi kalau misalkan Anda saat ini berpikir masih, saya menunda dulu untuk begini dan begitu, kapan Anda memulai? Kapan Anda bisa untuk merubah, men-shifting kondisi saat ini, bahwa dengan kondisi saat ini, kita tidak pernah tahu kapan kondisi ini akan berubah. Berarti kita harus mengikuti kondisi yang ada saat ini. Nah, kemudian juga bagaimana untuk memulai, kira-kira nih, apa yang harus kita mulai agar bisa kita sebagai pengusaha atau berbisnis untuk memulai yang namanya kondisi saat ini untuk lebih mengembangkannya lagi. Oke, jadi saya memperkenalkan namanya software accounting, namanya Jurnal. Di sini kita adalah software pertama di Indonesia yang berbasis cloud, di mana kita memang mengembangkan suatu software yang Anda hanya perlu duduk di rumah, Anda bisa mengakses semua laporan keuangan, Anda bisa untuk yang namanya men-tracking semua transaksi Anda, bahkan Anda bisa untuk lebih mempermudah semua proses keuangan Anda. Di mana kita punya standar ISO di sistem jurnal. Jadi kalau misalnya Anda lihat, sebenarnya di sistem jurnal itu, kita punya standar ISO 27001. Jadi kami sudah bersertifikasi ISO, kami jamin untuk keamanan data kami tidak bisa dihack. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laporan keuangan. Sama seperti tadi Pak Rofian katakan di awal, bahwa sebenarnya kalau kita berbisnis sebagai waralaba, namanya laporan keuangan itu penting. Maka dari itu kita harus mempunyai laporan yang kredibilitasnya dan akuntabilitasnya bisa dijamin, bahkan bisa dipakai saat kita melakukan pinjaman misalkan kepada bank sebagai contoh. Nah, di jurnal kita memang mempunyai suatu laporan yang memang terjamin untuk masalah kredibilitasnya. Jadi kalau Anda lihat laporan-laporan apa saja yang kita berikan, misalkan sebagai contoh laporan laba rugi, profit and loss, kemudian neraca, laporan arus kas dan buku besar, dan laporan lainnya yang Anda butuhkan. Jadi untuk dasar untuk yang namanya Anda bisa melakukan misalkan pengembangan bisnis, terutama Anda ke depannya ingin melakukan pinjaman ke bank ataupun pinjaman misalkan ke rekan Anda dan segala macam, saat Anda menggunakan jurnal, berarti Anda sudah punya satu dasar, Anda punya laporan yang bisa diakui dan punya kredibilitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya menariknya dari si jurnal adalah pertama, misalkan contoh, kita ngobrolin misalkan kita sebagai franchise ini, kita pengen ngirim tagihan misalnya kayak gitu kepada klien, itu bisa langsung otomatis dari sistem jurnal. Di mana kita mengakomodir semua fitur dari masalah Anda, misalkan melakukan penawaran, pengiriman barang, hingga pada invoicing, itu semua terotomisasi di jurnal.
di mana pas pengiriman barang dan penagihan segala macam kita bisa melakukan itu hanya dengan menggunakan email. Di mana email tersebut Anda bisa langsung melakukan penagihan dengan cara virtual account. Jadi kalau saat ini Anda berharap bahwa kita pengen melakukan penagihan secara virtual account, klien saya bisa akan melakukan pembayaran dengan kartu kredit, itu bisa banget kok dari sistem jurnal. Kemudian yang kita bantu adalah rekonsiliasi. Jadi kalau misalkan Anda sadari, misalkan untuk para pebisnis, terutama banyak banget orang yang belum sadar sebenarnya, terkadang kita melihat bahwa saya punya pencatatan nih di internal saya, misalkan sekian. Kemudian kenapa di bank selisih ya angkanya tidak sama seperti itu. Sebenarnya kita mau mengajarkan lagi para UMKM dan para pebisnis bahwa rekonsiliasi itu penting. Jadi kita harus menyamakan data yang ada di sistem kita, misalkan jurnal, dengan ada di bank. Nah, di jurnal itu bisa otomatisasi untuk rekonsiliasi. Kemudian pengelolaan barang nih. Nah, ini paling penting. Jadi kalau misalkan Anda sadari juga, kadang kalau misalnya kita jualan suatu produk yang berhubungan dengan barang, kita tuh suka bermasalah dengan yang namanya keluar masuk barang kita. Wah, nih barang kita ada di mana, yang sudah terpakai dan berapa. Kemudian kira-kira untuk kedepannya saya harus berstrategi apa nih dengan stok barang yang ada saat ini. Nah, dengan sistem jurnal, otomatisasi untuk masalah stok barang itu sudah ada di sistem kita. Kemudian masalah partner integrasinya. Jadi jangan takut kalau menggunakan jurnal. Kenapa? Karena kita adalah salah satunya software yang memang sudah terintegrasi dengan banyak hal, terutama dengan bank atau misalkan dengan POS. Jadi kalau misalkan Anda sadar sekarang bahwa yang namanya integrasi dengan bank itu penting. Kenapa? Jadi kalau misalkan Anda ke depan misalkan sudah menggunakan jurnal, saat Anda melakukan contoh misalkan pengajuan pinjaman dana ke bank, kami jamin pasti di situ bisa menggunakan jurnal. Nah, kemudian juga apa perbedaan jurnal misalkan dengan software lain? Sebenarnya kalau misalkan perbedaannya bisa dikatakan mungkin fitur-fitur atau produk yang di jurnal itu sudah ada di misalkan produk lain seperti itu. Akan tetapi sebenarnya kalau misalkan Anda sadari, yang membedakannya sebenarnya apa sih? Yang membedakannya adalah pertama dari masalah online sistemnya. Kami sudah ada seperti ini. Semua misalkan pembuatan rekonsiliasi bank, invoicing, kemudian warehouse, kemudian untuk masalah pembayaran otomatis, semua secara online saat ini. Kami tidak harus misalkan Anda melakukan semuanya itu hanya dengan satu laptop atau dengan satu PC. Tapi dengan menggunakan jurnal itu sudah cukup. Kemudian yang paling enak apalagi sih? Kita terintegrasi dengan banyak software, bahkan dengan bank, dengan mesin kasir, dengan misalkan payroll system, atau misalkan dengan pajak, kami sudah terintegrasi semua. Kemudian apa yang menjadi pembeda jurnal dengan yang lainnya? Adalah masalah support feature. Sekarang begini, kalau misalkan Anda menggunakan satu sistem, tapi tidak mempunyai support yang jelas, bagaimana Anda bisa untuk menjalankan bisnis Anda dengan baik? Nah, di jurnal kami memberikan free implementasi pengajaran saat menggunakan jurnal, dan yang kedua adalah masalah live chat. Karena kalau misalkan Anda bingung nih saat ini, misalkan, taruhlah saya lagi bekerja, saya bingung nih untuk melakukan pencatatan, atau misalkan butuh diskusi masalah yang baik, bagaimana pencatatan keuangan, Anda tinggal live chat dengan tim kami. Nah, ini bantuannya. Nah, kemudian, kalau kita ngomongin dari jurnal, pasti akan lebih enak kalau kita ngomongin siapa sih klien yang sudah menggunakan jurnal. Nah, jadi kalau misalnya Anda bisa lihat, inilah klien-klien yang sudah menggunakan jurnal. Kurang lebih. Jadi kalau untuk bisnis franchise terutama atau waralaba seperti ini, dengan klien-klien yang seperti ini, banyak banget yang sudah franchise juga pastinya. Dan mereka memilih jurnal kenapa? Karena pastinya kemudahan. Pastinya kami memberikan solusi terbaik buat Anda, dan kami memberikan solusi secara online untuk Anda. Nah, dan juga kalau kita ngomongin tadi sebenarnya berapa sih harga investasi saya nih saat saya menggunakan jurnal? Sebenarnya Anda tidak perlu takut untuk masalah itu. Karena kita online dan karena kami juga sifatnya adalah mendukung UMKM untuk lebih maju, kami memberikan penawaran terbaik. Harga kami dari harga Rp199.000 per bulan hingga kepada Rp599.000 per bulan. Tergantung paket yang Anda ambil. Entah misalkan bisnis Anda, saya harus memaintain stok nih, misalkan seperti itu. Anda silakan gunakan paket yang pro, dengan Anda bisa mendapatkan 3 user. Kemudian, saya harus punya barang yang sifatnya, saya punya penggabungan nih, misalkan secara paket, saya menjual misalkan paket A untuk di dalamnya produk A, B, C, D, E. Anda silakan menggunakan Enterprise dengan harga Rp599.000 per bulan. Di mana sebenarnya semua fitur yang sudah kita berikan itu dibagi sesuai kebutuhan Anda. Jadi kita tidak memaksakan bahwa setiap orang itu harus menggunakan misalkan paket Enterprise atau Pro. Itu kita akan balikin pada kebutuhan Anda. Di mana kita berikan juga yang namanya gratis 14 hari untuk uji coba. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalkan masih ragu nih dengan jurnal, silakan trial. Silakan gunakan trial 14 hari untuk uji coba. Anda bingung, silakan Anda ngobrol dengan tim kita. Kita akan bantu bagaimana cara menjelaskan dan bagaimana cara
mengimplementasikan flow yang memang ada di company Anda atau di perusahaan Anda. Nah, ini yang kita bantu dari sistem jurnal. Nah, jadi kurang lebih itu aja dari sisi saya. Jadi kalau misalkan dari rekan-rekan yang memang sudah hadir saat ini, memang ada pertanyaan atau mungkin perlu untuk penjelasan, silakan chat di kolom box kita yang di bawah ini. Kemudian dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, terima kasih. Pak Rofian. Masuk, Pak Rofian, suaranya? Mohon maaf. Masih di mute. Ya, terima kasih Pak Radityo atas pemaparannya. Jadi luar biasa. Jadi memang jurnal ini dihadirkan khusus untuk mensupport UKM sehingga bisa jadi lebih mudah dalam membuat laporan keuangan. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan, waktu ada sekitar 10 menit lewat kolom Q&A yang sudah ada di sini. Tapi sebelum ke para peserta ingin bertanya, saya mungkin ingin bertanya dulu ke Pak Radityo ya, Pak Radityo. Ya, silakan. Kalau tahu, menurut Pak Radityo itu laporan keuangan yang sehat itu yang seperti apa sih? Ataukah hanya sekedar profit atau yang bagaimana? Bisa dijelaskan Pak, supaya masyarakat juga paham. Oke. Sebenarnya basically saya menjawab ini sebagai orang yang sebagai praktisi juga Pak ya. Dulu saya berkuliah di bidang ekonomi dan saya mengerti sebenarnya kurang lebihnya yang sehat itu seperti apa. Jadinya sebenarnya yang sehat itu pertama Anda harus tahu bisnis model Anda seperti apa. Itu paling penting. Target market Anda seperti apa dan yang paling penting adalah masalah pencatatan. Jadi sebenarnya pencatatan itu adalah support system di mana bisnis Anda itu bisa maju. Jadi pertama, saat kita mengetahui bisnis kita seperti apa, berarti kita akan mengetahui kira-kira produk apa yang mau kita jual. Bagaimana cara kita menjual. Nah, semua proses itu kan harus mengetahui bahwa pertama, kita harus punya budgeting yang jelas untuk masalah kita kira-kira punya target revenue berapa sih, misalkan 100 juta. Kita harus menghitung nih, kira-kira pengeluaran kita apa aja, misalkan dari produk, dari misalkan penggajian orang, kemudian untuk masalah marketing dan segala macam itu penting. Jadi yang paling sehat itu untuk masalah laporan keuangan adalah kalau Anda tahu sebenarnya pemasukan Anda pastinya lebih kurang daripada pengeluaran Anda. Tetapi yang lebih penting adalah sebenarnya masalah budgeting yang pertama dan yang kedua adalah pencatatan. Itu paling penting. Banyak banget nih kalau misalkan kita lihat para UKM di luar sana, kalau saya ngobrol dengan mereka itu pintar nih Pak membuat strategi. Wah, kita mau jualan dengan cara seperti ini, gini-gini. Wah, luar biasa kayak gitu-gitu kan. Sudah saking enak kayak jualan, mereka lupa bahwa namanya support system itu penting. Pak, kita enak nih Pak jualan ya gitu-gitu. Tapi pengeluaran kita gede juga nih Pak gitu. Mesti dikontrol nih Pak gitu. Nah, ini yang paling susah di-handle nih sama orang-orang gitu loh. Maka dari itu sebenarnya jurnal hadir untuk membantu orang-orang UKM yang memang masih minim nih masalah keuangan, masih minim nih yang masalah pengetahuan seperti itu, kita bantu dengan sistem yang sangat mudah. Gitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Radityo. Ada yang bertanya belum? Kalau belum ada, mungkin pertanyaan lagi dari saya, Pak Radityo. Ini tadi terkait yang membedakan jurnal dengan software, kan jurnal software keuangan ya. Yang membedakan dengan yang lain adalah satu support sistemnya gitu kan. Jadi ada support system saya terkendala, bantu gimana caranya dan sebagainya. Tapi selain support system tersebut, apakah di jurnal juga ada seperti kayak konsultasi gitu? Konsultasi, pastinya ada Pak. Jadi sebenarnya yang enaknya dengan sistem jurnal sebelum Anda melakukan implementasi atau penggunaan sistem jurnal adalah Anda akan yang namanya konsultasi dengan tim implementasi. Contoh, kita akan coba untuk lebih dalam lagi untuk menggali kira-kira flow bisnis Anda seperti apa. Karena sebenarnya gini, bayangkan kita memiliki lebih dari 10.000 customer di Indonesia gitu yang sudah menggunakan jurnal. Dengan yang namanya mereka itu memiliki masing-masing flow yang berbeda-beda. Bahkan kadang dengan satu bisnis yang sama, contoh kita jual makanan, flow-nya itu berbeda karena dasarnya adalah itu bisnis mereka, suka-suka mereka nih. Bagaimana mengatur flow-nya kan kayak gitu. Nah, di satu sisi kita mengerti bahwa kebutuhan orang itu sangat banyak di mana dengan tim implementer kami memang sudah terjamin dengan orang-orang yang sudah kita coba handle setiap harinya. Nah, kita bisa memberikan suggestion atau misalkan saran, oh Bapak mau dengan pola seperti ini. Nah, nanti di sistem kita baiknya menggunakan pencatatan seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau Bapak memilih kebijakan seperti ini, nanti hasil akhirnya akan seperti ini, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya itu salah satu poin penting kita bagaimana kita membantu UMKM itu bisa lebih maju lagi untuk masalah keuangan mereka. Oke, luar biasa. Tapi terkait misalnya kerahasiaan data atau kerahasiaan itu terjamin ya? Pasti terjamin. Ya.
Jadi kalau misalkan Anda sadar juga, kenapa sebuah bank kayak gitu, instansi sebuah bank, bahkan seperti BCA, Mandiri, dan BNI itu mau integrasi dengan jurnal. Kenapa? Karena yang pertama adalah kami harus bisa menjamin database kami aman. Pertama, kami jamin dengan yang pertama adalah Anda di sistem jurnal itu sudah ter ISO 27001. Anda bisa cek kok di googling segala macam. 27001 adalah kita keamanan data itu setara dengan bank. Jadi karena kita sudah mempunyai suatu keamanan data yang setara dengan bank, maka dari itu bank mau integrasi dengan jurnal. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Radityo. Ini mungkin dari saya Pak Radit terkait tadi biaya. Tadi ada murah ya buat terjangkau buat UKM, ada 109.000 sampai dengan 500.000 gitu. Itu biasanya langganan atau per tahun atau seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Untuk software. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk dari package kita kan dibagi sesuai kebutuhan ya Pak, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda lihat juga sebenarnya kalau misalkan tadi masalah pembagian itu, kita memang sifatnya ada berlangganan atau sewa kayak gitu. Jadi enaknya itu adalah kalau saya lihat juga ada pertanyaan dari Pak Erwin Suryana, sudah pernah coba jurnal, cuma saya tidak bisa multi harga untuk beda customer. Nah, ini dia. Kenapa kita sifatnya berlangganan? Jadi enaknya kita selalu melakukan update masalah sistem. Dulu memang kita tidak bisa, tapi saat ini kita bisa untuk Pak Erwin Suryana. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan masalah tidak bisa beda harga untuk setiap customer, saat ini sudah bisa Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan Pak Erwin Suryana, kenapa? Langganannya bulanan, tahunan, atau seperti apa Pak? Jadi kita mulai dari bulanan, tapi kalau misalkan Anda berlangganan secara tahunan, pastinya kita memberikan promo khusus. Ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Radityo atas informasinya. Mungkin sebelum sesi ini berakhir, ada closing statement dari Pak Radityo, kami persilakan Pak. Oke, buat teman-teman UKM, terutama yang masih pengen mengekspor masalah jurnal, jangan ragu-ragu untuk coba trial jurnal. Nanti untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini, saya pastikan kita bisa berikan promo khusus apabila Anda join dengan jurnal. Dan juga untuk teman-teman juga yang masih pengen coba lebih dalam menguasai produk jurnal, kita akan berikan free live demo. Live demo maksudnya adalah kita akan private demo dengan Anda untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan jurnal, dan kita akan membedah semua bagaimana proses bisnis Anda itu bisa fit dengan jurnal. Kurang lebih kayak gitu. Dan jangan ragu-ragu kalau misalkan Anda ingin bisnis Anda maju, saat ini dan sekarang adalah waktu paling tepat untuk merubah proses Anda. Itu dia. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Radityo. Mudah-mudahan dengan kehadiran jurnal ini bisa makin membantu UKM Indonesia makin berkembang dan makin maju, terutama lewat laporan keuangan yang makin sehat. Itu Pak Radityo ya. Amin. Terima kasih. Siap. Selanjutnya sebelum atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa tanya di chat nanti atau dengan tim admin yang akan menyampaikan ke Pak Radityo ya terkait pertanyaan terkait jurnal. Terima kasih Pak Radityo. Kemudian sebelum kita mau masuk ke sesi selanjutnya, nah sesi terakhir ini, sesi ketiga ini sangat menarik juga, tak kalah menariknya, nah, itu terkait tentang bagaimana menyusun kurikulum training SOP waralaba. Nah ini tema yang menarik karena juga sama seperti yang tema sesi yang kedua tadi, sesi yang ketiga ini SOP ini menjadi satu bagian penting dari waralaba karena sebuah waralaba harus memiliki SOP. Dan narasumber yang sesi ketiga ini adalah Pak Joko Kurniawan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Pak Joko, saya akan kembalikan dulu ke MC kita, Mas Ipal. Silakan Mas Ipal. Ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Rofian. Nah, kebetulan tadi saya menyimak ada beberapa pertanyaan nih Pak Rofian dari Q&A yang sebelumnya dari awal masih belum bisa terjawab. Mungkin nanti kita bisa bantu jawab ya Pak ya. Nanti kita kirimkan ke Pak Yance. Jadi para peserta yang belum bertanya, yang belum terjawab pertanyaannya nanti bisa terbantu terjawab pertanyaan atau bisa melalui secara ketikan answer ketik ya. Betul. Dan tadi ada juga tuh Elmi satu Raditya mungkin ini ya. Jadi ada beberapa biaya mengenai dari Pak Didi. Pak Didi nanya nih Pak Raditya berapa biaya dan juga tanggal BIP berapa lama kata dia. Nih terakhir BIP berapa lama? BIP berapa lama? Oke. Jadi kalau untuk tadi pertanyaannya, sebenarnya kalau masalah BIP ini pertanyaan yang sebenarnya sangat bagus menurut saya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Anda lihat
Pertama, itu balik lagi kepada Anda menggunakan produk yang mana di jurnal. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin BEP, saya akan membalikkan sebenarnya kira-kira saat ini Anda saat mau menggunakan jurnal itu sudah sampai tahap seperti apa nih di internal Anda untuk pencatatan? Apakah sudah memiliki orangnya sendiri untuk melakukan pencatatan, atau masih sendiri, sudah memiliki tim, atau sudah menggunakan sistem dan segala macam, itu lebih penting. Karena kalau kita ngomongin BEP dan segala macam, dengan harga yang semurah ini, kalau misalkan ada jualan, contoh, saya jualan tuh dalam per bulan bisa menghasilkan keuntungan 10 juta, misalnya kayak gitu. Tapi saya minta kepada Anda, Pak, tolong Bapak investasi ya Pak, sama kita, 600.000 per bulan aja Pak. Bapak sisihkan untuk masalah seperti ini, saya yakin di bulan kedua dan bulan ketiga, 10 juta itu akan pasti naik, Pak, dan berubah angkanya. Tidak mungkin stagnan. Kenapa? Karena dengan masalah pencatatan keuangan yang sangat baik, Anda bisa tahu sebenarnya pos-pos apa aja atau hal-hal apa aja sebenarnya kita melakukan pengeluaran yang tidak penting. Nah, biasanya kalau sudah menggunakan sistem, Anda baru tahu, oh ternyata di bagian pos misalkan marketing, saya terlalu besar nih. Oh ternyata untuk masalah operasional saya terlalu besar. Kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya penting. Nah, maka dari itu kalau saya bilang BEP, Anda sebenarnya cukup menyisihkan 16.000 aja per bulan dari keuntungan Anda, itu sudah bisa membuat Anda tuh secepatnya membuat bisnis Anda lebih berkembang. Bahkan kalau kita ngomong BEP, break even point misalkan seperti itu balik lagi sekarang. Kalau misalkan Anda merasa bahwa bisnis Anda saat ini belum BEP, kenapa? Ya karena itu Anda belum punya support system yang sangat jelas gitu. Sedangkan jurnal membantu Anda untuk masalah ini. Oke, berarti support sistemnya itu dibantu oleh jurnal itu sendiri apa ya? Betul. Oke.